Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saima Ramdana dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Jainuri. Bapak Jainuri mengenai pemanfaatan lahan apa Bapak? Lahan pertanian juga sebenarnya. Lahan pertanian. Pertanian harusnya memang ada rubah jadi perikanan ya, peternakan ikan. Berarti dulu ini pertanian lalu diubah menjadi perikanan ya Pak? Ya, perikanan. Okay. Buat tambak lah ya. Namanya apa? Tambak ya. Okay. Tambak ikan matin. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Jainuri. Sebelumnya saya ingin menanyakan, sudah berapa lama Bapak menggeluti usaha ini Pak? Ya, Januari 2016 dulu lah mulai emang dari hobi sih, hobi. Saya emang dari dulu pengen punya tambak ikan gitu ya. Dan kemudian pas ada keponakan nawari tanah yang bisa dibuat peternakan ikan, saya beli 2016 itu. 2016. Nah, langsung saya rubah yang ini dulunya bisa pertanian, bisa perkebunan, antara perkebunan jeruk atau pertanian lah, padi lah. Saya rubah jadi perikanan ini. Berarti ini Pian memulainya dari diri Pian sendiri loh Pak? Dari diri saya sendiri. Bukan turun-temurun? Bukan. Yang jelas dari kesenangan saya terhadap ikan. Luas tambak Pian ini berapa kira-kira Pak? Ini kecil aja, cuma 20 borongan. 20 borongan. Ya. Sistem yang Bapak terapkan kira-kira apa Pak? Apakah masih tradisional atau sudah modern? Ini tradisional aja. Cuma saya kayak belajar dari pertama dari yang pendahulunya, kemudian punya teman yang kuliah atau sarjana perikanan, saya telepon ngobrol-ngobrol teknisnya gimana kalau kita punya lahan di lahan yang rawa ini ya. Sistemnya gimana caranya supaya merubah air yang dahulunya asam jadi enggak. Masalah ikan ini nomor satu yang dicari kan habitatnya, pH-nya harus bagus, harus jelas lah. Untuk jenis ikannya, jenis ikan apa saja yang Pian budidayakan pada tambak ini? Di sini saya pertama emang patin, kemudian saya pernah nyoba juga baung, tapi nggak berhasil Pak. Yang paling cocok emang sementara ini patin, dan tetangga-tetangga juga sama, hampir semuanya belum ada yang coba lain, rata-rata semuanya patin. Kenapa baung tidak berhasil Pak? Saya nggak tahu, nggak cocok atau airnya atau gimana. Saya coba, tapi gagal, mati semuanya. Bibitnya itu dari bibit besar. Kalau untuk ikan patin ini ada perlakuan khusus lah ketika dibudidayakan gitu? Sebenarnya nggak, patin itu enak aja sebenarnya. Yang nomor satu emang itu kita harus menyediakan air yang pH-nya sudah bagus untuk ikan. Kendala apa saja yang Pian hadapi ketika berusaha tambak ini? Nah, yang paling rawan itu kalau musim hujan atau perubahan iklim. Biasanya tuh di awal bulan September lah, September Oktober. Nah, di situ biasanya kalau dulu di awal-awal pernah kita sampai ikan itu tahu-tahunya ya nggak tahu, kaget bisa langsung mati. Apalagi kalau matinya sudah gede itu kan rugi kita banyak. Tapi kalau matinya masih kecil itu kan nggak itu yang pernah terjadi, mati seringnya itu bisa mati sendirinya. Ya, itu mungkin di situ ada perubahan mungkin, kayak kalau kita pelajari itu harusnya pH-nya itu di atas 5, itu mungkin karena air hujan mungkin timbul asam, ya akhirnya ikannya mati.
Berarti cuaca berpengaruh gitu ya Pak ya? Pengaruh cuaca, kemudian di kita ini air kan air pasang surut. Nggih. Nah, di situ kadang air pas dari sungai pasang ini kadang-kadang kalau kita nggak cek juga, begitu kita langsung kita masukkan ke kolam, berpengaruh terhadap ikannya. Oh, berarti air itu tidak langsung dimasukkan ke kolam? Kita masukkan, tapi kita kadang kita ngecek juga anunya kadar kadar pH. Kadar pH-nya di kolam itu, keasamannya gimana itu kan. Oh, ada alatnya ya ada, Pak? kita beli alat yang elektronik, ada alat yang manual, kita beli juga alatnya. Kemudian karena perikanan gitu, sistem pengairannya di lahan ini berarti pakai tadi ya Pak, apa air pasang surut itu ya. Nah, itu ada itu kan di situ. Nah, nanti kalau pas kita melihat ini sudah nggak bagus, kita kelihatan ikan, kalau ikan dikasih makan tapi udah nggak mau makan atau pokoknya kaget atau apa, itu udah berarti airnya lagi nggak bagus. Jadi kita turunkan itu. Jadi pas musim surut airnya kan turun. Nah, nanti kita pasang lagi, airnya masuk lagi. Nah, itu tapi kita harus melihat dulu air yang di sungai itu gimana anunya. Bagus nggak kira-kira air ini ya. Biasanya panennya itu tiap kapan Pak? Apa ada bulan tertentu gitu atau waktu tertentu? Kita nggak ada kapan waktu tertentu, yang jelas masa usia aja, usia dari ikan ini. Usia dari ikan ini rata-rata 6 bulan lah. Masalahnya pembeli atau dari kita sendiri juga takut dengan cuaca. Takutnya pas sudah besar beratnya nih kira-kira 6 onan itu, melihat cuaca, kalau cuaca kurang bagus cepat-cepat kita jual juga, atau pembeli ini yang dicari ukurannya rata-rata yang ukuran 6 onan. Untuk pengelolaan atau cara perawatan yang pian lakukan biasanya gimana Pak? Kalau kita biasanya selesai panen biasanya kita keringkan ini. Kita keringkan, atau sebelum keringkan kita buang. Di sini kan rata-rata ada kotoran ikan atau bekas pakan ini. Nah, kita pasti pakai ada mesin penyedot lumpur itu, kita buang lumpur yang nih. Begitu udah lumpur kering, baru kita keringkan. Beli ada obat-obatan juga di toko yang nantinya kita kasih ke lahannya dulu, ke kolamnya dulu. Ke kolam dulu, jadi ibaratnya kolam itu udah siap, nanti kalau diairi sudah akan bagus lah, ibaratnya airnya itu akan bagus. Pertanyaan selanjutnya, biaya yang dikeluarkan untuk usaha tambak ini dari awal sampai panen gitu berapa Pak? Tergantung jumlah kolamnya, atau tergantung jumlah berapa banyaknya ikan kita budidayakan kan. Tahun kemarin aja ya. Tahun kemarin itu mulai kita beli bibit, semuanya pembiayaan dari perawatan kolam, beli bibit sampai beli pakan, semuanya sampai panen, perkiraan 40 ribuan. Tahun kemarin bisa menghasilkan sekitar 15 ton 3 pikul lah perkiraannya. 15 ton 3 pikul. Nah. Kemudian kalau pekerja pian gitu, kira-kira ada berapa orang dan tugasnya itu bagaimana pian membaginya? Pekerja 1 orang aja, yang tadi yang tinggi tadi. Nah, itu orang aja itu. Kira-kira tugasnya ya mereka semuanya ya, kita siapkan tempat tinggalnya di sini ya. Tapi kalau panen baru ada tambahan nanti berapa orang temennya untuk mengangkat ikannya itu paling nggak ada 4-5 orang. Untuk pemasarannya itu kemana Pak biasanya? Pemasaran nanti ada sendiri, ada pembeli datang ke sini, sudah tahu jamnya besar itu mereka akan datang sini ngecek dulu, udah siap dipanen, nanti dia akan nelpon ke kita. Kemudian pertanyaan terakhir, panennya itu dalam setahun berapa kali Pak? Kalau global sih per 6 bulan sekali ya, tergantung kita kapan melepas ikan itu. Ya, kita juga nggak bareng melepasnya.
Contohnya yang sebelah sini tadi sama sini kan beda besarnya. Inggih. Nah ini duluan, ini kemarin saya mulai tanam tuh bulan Maret tanggal 5-an, tanggal 5 Maret. Kalau yang ini bulan April, jadi beda sebulan ini, yang ini sama sini. Itu pertanyaan terakhirnya. Terima kasih banyak. Sekian dari saya wawancara dengan Bapak Jainuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.